Assalamualaikum guys. Hari ini dari Jona Fashion ID bakal kenalin produk baru nih. Apa sih? Jona Fashion ID kali ini launching produk terbaru dengan kualitas yang super duper keren banget. Apa sih? Namanya sepatu gaib. Apa sih itu sepatu gaib? Penasaran dong? Yuk, mari kita lihat reviewnya. Oke guys, sebelum kalian lihat reviewnya, kita lihat dulu yuk sejarah singkat berdirinya Jona Fashion ID. Bagi konsumen yang belum mengetahui, ini sebagai wawasan loh. Oke, sekarang masuk sejarah. Jona itu tercipta pada tahun 2005 sebagai alternatif busana yang terjangkau bagi kalangan menengah, juga sebagai alternatif bagi busana berkualitas dan up to date. Jona itu merupakan salah satu lini bisnis dari Safco Enterprise, sebuah holding company yang bergerak dalam bidang fashion sejak tahun 1989 dengan kantor pusat di Bandung, Indonesia. Jona Fashion adalah nama feminim yang dipakai di Rusia dan Ukraina, diambil dari bahasa Yunani kuno yang berarti pusat. Dalam bahasa India memiliki arti bersinar, sedangkan dalam bahasa Arab diartikan dengan menyenangkan. Nah, warna putih pada logo Jona melambangkan kehidupan, kesegaran, ketenangan, dan pertumbuhan. Sedangkan warna-warninya berarti daya tahan dan kenyamanan yang beragam sesuai keinginan. Brand filosofi Jona adalah light and color. Jona menampilkan koleksi yang berkarakter ringan, easy to wear, easy to match, serta lengkap dalam desain dan warna. Dalam rangka ekspansi bisnisnya, Jona juga mengembangkan sayap dengan menciptakan lini bisnis yaitu Jona Jeans, Jona Shoes. Dengan demikian, Jona kian mampu memenuhi kebutuhan customer dengan bidang fashion. Untuk visi, Jona ini menjadi referensi utama bagi para remaja dalam berbusana yang fashionable. Sedangkan misinya menciptakan style busana terbaru sesuai tren, menciptakan style sesuai kebutuhan, menciptakan style yang berkualitas dan nyaman digunakan kapan saja dan di mana saja. Untuk tagline atau motto kita adalah pusat perhatian, pusat kegembiraan, pusat haluan tanpa batas. Karena Jona sangat memahami karakter kecantikan yang berbeda. Untuk lokasi usaha, kita berada di Jalan Muhammad Toha 11 Bandung dengan kode pos 54322. Itu sebagai head office, sedangkan untuk branch office kita berada di Jalan Kopo Katapang nomor 236 Bandung dengan kode pos 503021. Untuk produk profil, kita ada Jona Fashion. Jona Fashion itu menghadirkan produk unggulan dan juga menyediakan busana, aksesoris, hingga perlengkapan ibadah bagi para customer. Tersedia dalam beragam warna dan model yang anggun dan menarik. Untuk Jona Zen, diciptakan untuk customer yang menyukai busana-busana bernuansa zen yang bergaya santai dan kasual namun tetap cantik. Ragam koleksi Jona Zen tersedia mulai dari koleksi tops yang terdiri dari shirt, tunic, dress, dan outerwear hingga koleksi bottom seperti beragam style. Bagi siapa saja yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Jona Fashion ID, bisa hubungi nomor WA di samping, yaitu +6288 218 700 542. Nah, di sini ada struktur organisasi bagi berdirinya Jona Fashion ID. Mulai dari ada CEO kita yang paling termuda dan tercantik, Ibu Nur Sepsanti, sarjana akuntansi, magister manajemen. Kemudian ada desainer kita yang paling termuda, Ibu Arti Risan, sarjana ekonomi, magister manajemen. Ada juga bagian programmer, yaitu Ibu Ladio Mawar serta Ibu Tiara Putri. Ada juga di bagian marketing, yaitu Ibu Charida serta Ibu Agil. Mereka adalah pejuang-pejuang berdirinya Jona Fashion ID. Dari mulai titik 0 Jona Fashion ID berdiri sampai sekarang Jona Fashion ID terkenal. Oke, kita lanjut saja. Kenapa Jona Fashion ID sekarang mengembangkan sepatu gaib? Kenapa namanya gaib? Karena
Di sini kita memiliki kualitas yang lebih dari sepatu yang lainnya, yaitu transparan. Lalu, kenapa memilih sepatu gaib dibanding yang lainnya, sedangkan sepatu transparan sudah ada ternyata? Di sini kita memiliki kelebihan, yaitu bisa terang saat gelap, bisa merasakan dingin saat cuaca panas, serta bisa merasakan kehangatan saat cuaca dingin. Berarti fleksibel ya guys. Namun, untuk kalian ingin mengetahui review lebih dalam, kita akan review mulai dari alat, bahan, cara pembuatan, bagaimana analisis SWOT sepatu gaib yang diproduksi oleh Jona Fashion ID, serta apa saja sih faktor pendukung serta faktor penghambat bagi produksi kami. Silahkan untuk menonton. Alat untuk membuat sepatu diantaranya yaitu yang pertama ada cetakan kaki, bisa dari kayu dan plastik yang menyerupai kaki manusia. Yang kedua ada mesin seset. Jika bahan sepatu tersebut tebal, mesin ini sangat kita perlukan. Yang ketiga ada tang jepit. Yang keempat ada palu untuk pembuatan sepatu ini, banyak dijual khusus untuk sepatu. Yang kelima paku yang khusus untuk membuat sepatu. Yang keenam kompor. Yang ketujuh, open sederhana. Yang kedelapan, mesin gerinda khusus untuk pembuatan sepatu kulit. Dan yang kesembilan, pisau seset dan pinset. Selanjutnya, bahan untuk pembuatan sepatu. Diantaranya yang pertama, bahan yang bisa dibentuk jadi kap sepatu seperti bahan dari kulit asli, kanvas, sintetik, suede, denim, dan lain-lain. Yang kedua lem putih, yang ketiga lem kuning, yang keempat kertas pengeras, yang kelima sol sepatu, yang keenam bensin, yang ketujuh pen khusus, yang kedelapan benang nilon super kuat, dan yang kesembilan alas dalam untuk pasangan penempelan kap sepatu atau bontek. Cara membuat sepatu. Yang pertama, cutting process atau pemotongan. Cutting process atau proses pemotongan merupakan proses pemotongan bahan baku sebelum dirakit menjadi bagian upper sepatu. Pada proses ini, bahan baku yang telah disediakan dipotong mengikuti pola sepatu yang akan dibuat. Pada proses ini memerlukan alat pemotong yang disebut cutting disc. Lalu selanjutnya ada sewing atau stitching atau penjahitan. Merupakan proses di mana bahan baku yang telah dipotong pada cutting proses dijahit dan dibentuk menjadi upper. Lalu outsole production merupakan proses pembuatan outsole atau bagian terbawah sepatu yang menyentuh tanah ya. Dan pada proses ini biasanya bahan yang digunakan itu berupa plastik, karet maupun sponge. Lalu selanjutnya insole production merupakan proses insole atau bagian dalam sepatu yang ada di dalam kaki. Bagian ini sangat penting sebagai penentu kenyamanan sepatu ketika digunakan. Lalu selanjutnya ada stock fitting, merupakan proses penggabungan bagian bottom sepatu atau penggabungan antara bagian midsole sepatu dan bagian outsole sepatu hingga menjadi bottom sepatu. Selanjutnya, assembly atau proses perakitan bagian-bagian sepatu menjadi satu. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Produk sepatu gaib merupakan sebuah kreativitas produk yang tidak terlihat tetapi dapat melindungi kaki kita. Produk ini terbuat dari bahan karet bening dan tidak kasar, transparan, anti air, dapat menyala jika gelap dan dingin jika cuaca panas. Produk sepatu gaib ini dijual di outlet terdekat atau online. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini yaitu belum memiliki pengalaman serta model yang monoton. Kemudian ada opportunities atau peluang. Dalam produk sepatu gaib ini memiliki peluang usaha berupa banyaknya konsumen. Kedua, sistem pemasaran secara online dan tersedia di outlet. Ketiga, ada pertumbuhan cepat karena memang harganya yang sangat terjangkau. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Dalam ancaman produk ini yaitu keacuhan karena konsumen lebih suka produk yang branded atau sudah memiliki brand-brand terkenal. Kemudian ada persaingan atau pesaing. Pesaing dari produk ini yaitu branded terkenal yang lebih menarik. Setiap usaha pasti memiliki faktor hambatan maupun faktor pendukungnya. Di sini saya akan menyebutkan faktor-faktor tersebut. Yang pertama yaitu faktor penghambat usaha.
Di antaranya, banyaknya usaha yang bergerak di bidang yang sama, banyak usaha sejenis yang memiliki produk yang lebih kreatif, dan bahan baku yang terbatas karena bahan baku yang digunakan adalah bahan baku asli Indonesia, bukan impor. Yang kedua yaitu faktor pendukung. Selain faktor penghambat, ada juga faktor pendukung yang menjadi kekuatan bagi usaha ini. Faktor tersebut diantaranya adalah produk yang unik dan bisa dikatakan masih langka yang akhirnya menjadi daya tarik bagi konsumen. Akan menjadi keunikan tersendiri karena yang menjual adalah perusahaan-perusahaan mikro sampai makro dan harga yang ditawarkan cukup terjangkau apabila dibandingkan dengan produk yang dijual di pasaran umum. Buat para customer yang sudah memperhatikan review, kita sudah memiliki konsumen tetap sih, yaitu mulai dari Joya, Green Shop, Allshop, sampai Bulletin Media. Mereka sudah berkiblat ke arah zona passion kita. Namun di sini, bagi para pembeli pertama, minimal membeli 2-3 sepatu gaib ini, kita akan memberikan beragam fasilitas bonus. Yang pertama, ada gratis member card. Artinya siapapun yang membeli sepatu ini dia akan diberi card member sebagai konsumen tetap di zona passion ID. Yang kedua, gratis pilih salah satu jenis barang, mulai dari outer, jeans, topi, aksesoris dan sebagainya. Lalu yang ketiga, diberikan fasilitas VIP berbelanja jika berbelanja kedua. Jadi di belanja yang kedua akan diberikan fasilitas VIP, tinggal menunjukkan saja card membernya. Kemudian yang keempat, diberi potongan harga 2,5%. Wow, mantap banget zona passion ID. Semoga bagi customer dan konsumen yang baru mendengarkan tertarik dan cepat-cepat membeli ya, jangan sampai ketinggalan nih. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap berlayanan di Zona Passion ID sebagai pusat perhatian, pusat kegembiraan, pusat haluan tanpa batas. Karena Zona Passion ID menyediakan beragam outer serta style tercantik dan ter-up to date.